Selamat malam semuanya, ya ini Iftok edisi 14 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Iftok edisi kemarin, edisi 13 Januari ya. Malam ini ada informasi eksklusif untuk penonton Iftok. Besok tanggal 15 Januari ada promo trade vesting bundling peers dengan private trading room ya. Jadi ada dua opsi, peer dengan private trading room atau peers dengan private trading room, masing-masing 12 bulan. Silahkan apabila Anda ingin trading plus investing bersama Yofit Faisal, kebetulan dengan kondisi indeks yang sedang turun seperti sekarang ini, kita bisa mengambil atau mencari peluang bersama di dua lainan tersebut ya. Silahkan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Baik, ini promonya baru besok ya, baru besok jam 7, jadi mungkin baru bisa waiting list dan beberapa sudah masuk waiting list. Baru besok akan dieksekusi ataupun diproses jam 7 pagi oleh admin di WA ya. Gitu. Jadi pendaftaran hanya melalui website dan nanti akan diproses melalui WA admin. Bagi yang ingin perpanjang atau statusnya masih member aktif, bisa langsung hubungi admin baik di Telegram maupun di WA. Tetapi tetap baru akan diproses besok pagi ya. Jadi ini terbatas untuk 5 member untuk masing-masing penawaran ya. Kemudian untuk yang perpanjang maupun yang baru ini sama ya kuotanya gitu. Jadi ini terbatas hanya untuk 5 member ya. Kemudian juga waktu yang terbatas. Jadi silahkan apabila Anda ingin bergabung dan berinvestasi dan trading bersama Yofit Faisal bisa memanfaatkan promo ataupun penawaran trade vesting di Januari ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG yang hari ini turun dan tutup di bawah 7.000 ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa penurunan di bawah 7.000 itu menandai indeks berpotensi mengakselerasi ke target penurunan yang kami sampaikan di Market Outlook 2025 yang sudah kami publikasikan di 2024 bulan Desember bulan kemarin. Jadi jika besok tidak kembali ke atas 7.000, karena apabila IHSG kembali ke 7.000, ada peluang untuk membentuk double bottom ya. Jadi ini masih menunggu konfirmasi 2 candle ke depan. Ya, 2 candle ke depan ini yang menentukan. Karena di sini juga masih kalau apabila kita tarik sebuah trend line ya, penutupan hari ini kebetulan tepat bisa dikatakan tepat di trend line tersebut. Jadi belum patah gitu ya. Nah ini kita lihat apabila besok terjadi rebound, ada potensi peluang untuk double bottom seperti itu. Baik. Yang pertama kita bahas saham ya. Malam Pak Yusuf, nah BRI sudah ditarget beli dan berapa proyeksi yield dividen Pak? Saya termasuk yang beli BRI tahun 2020 dan pengen dapat dividen yield yang sama, apakah sudah oke? Ya, Anda beli di tahun 2020 di harga berapa ya, bukan tahunnya ya. Karena 2020 itu kan BRI pergerakannya cukup lebar ya, 4.000-an sampai dengan 2.000-an gitu ya. Kalau Anda dapatnya di 2.000-an ya, untuk harga saat ini ya kemungkinan yield yang akan Anda dapatkan tentunya ya tidak sama dengan tahun 2020 ya. Gitu. Ada studi kasus ya. Tadi ada studi kasus untuk edukasi ya, bahwa harga beli itu menentukan yield ya. Jadi timing investasi itu adalah yang perlu kita tekankan dalam berinvestasi. Jadi kita melihat saham tersebut bagus dividennya, tetapi kita tidak memiliki strategi entry yang tepat ya, yield yang kita dapatkan tidak akan baik gitu ya. Jadi misalkan ya di 2020 ya, kita masuk BRI di 2170 ini, kita buatkan studi kasus, Anda bisa baca artikelnya di website ya. Ada investor A dengan investor B ya, kita anggap investor A ini adalah member peer yang masuk di 2200 ke bawah ya. Kita di sini kita pakai 2200 sebagai harga beli ya, dengan modal 1M ya, sama-sama 1M. Sedangkan investor B ini masuk sebelum jatuh ya, market crash di 4.500-an ya. Kita lihat BBRI, kita masuk BBRI itu di bulan Mei ya, di bulan Mei tahun 2020 ya, di peer ya gitu. Jadi
Ya bisa dikatakan Mei ini adalah bottom ya 2000, kita dapat di sini ya. Ini adalah bottom yang kita dapatkan untuk saham BRI di tahun itu. Dan tentunya ya untuk mendapatkan bottom seperti ini ya kita coba bayangkan di kondisi saat ini pun ya tidak semua orang melihat ini sebuah peluang ya gitu. Jadi kondisi ketika kita beli di bulan Mei itu kondisinya seperti ini ya. Jadi downtrend ya, downtrend ya. Karena kita memiliki perhitungan yang tentunya sudah kita persiapkan ya, kita mengambil sebuah keputusan rekomendasi saham BRI tahun 2020 di bulan Mei saat banyak orang sudah mungkin kabur ataupun keluar dari market. Justru saat itu kita melakukan akumulasi secara masif ya. Bahkan saat itu peer cash on hand-nya 0 ya, sangat ekstrim tentunya ya. Dimana kalau cash on hand sudah 0 itu sudah maksimal ya. Kebetulan kita dapat BRI di 2020. Nah, kita kembali ke artikel tadi bahwa harga beli ini menentukan yield ya. Jadi kalau kita hanya melihat yieldnya ya, hanya melihat yield yang ada di trading view seperti ini gitu ya, kita tidak akan mendapatkan kalkulasi yang ideal gitu ya, kalkulasi yang sesuai dengan harga beli kita gitu ya. Ini kan tercantum yieldnya 5%, 5%, 4%, 2%, 3%. Sedangkan kalau Anda beli di 2200, yield yang Anda dapatkan 4%, 7%, 13%, bahkan hingga 14% ya. Dan kita bisa lihat di sini ya perbandingan investor A dan investor B yang membeli di harga yang berbeda di tahun yang sama, saham yang sama dengan modal yang sama-sama 1 miliar ya, terjadi selisih return dari dividen ya. Ini belum termasuk capital gain ya, sebesar 200 juta. 203 juta, kita anggap 200 juta. Artinya ada selisih yang sangat besar, yaitu 20% ya, return yang kita hasilkan dari perbedaan harga beli. Jadi di sini kita jangan tertipu dengan yield yang ada di data ya. Kita harus bisa mengkalkulasi, menghitung, memproyeksikan dividen ke depan supaya kita tahu harga sekarang ini BRI di 3.800 berapa yieldnya. Ini besok mungkin akan ada publikasi ya untuk terkait proyeksi 4 tahun 3 tahun ke depan yield proyeksi dividen dari saham BRI ini ya, karena ini akan menjadi sebuah penentu apakah peer akan melakukan buyback atau tidak ya. Kalau kita lihat di dividen terakhir di tahun 2024 yang hasil dari 2023 ya, itu yieldnya berada di berapa tadi, kita coba cek ya. Jadi kita harus memiliki perhitungan yang ya bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Nah, ini yield terakhir 5% ya. 5% ini dengan dividen 319. Dengan asumsi ya dividen ini masih akan tumbuh karena kinerjanya masih tumbuh ya sejauh ini. Walaupun pertumbuhannya ini melambat ya. EPS-nya masih naik ya. EPS-nya masih naik meskipun naiknya tipis. Di sini IPS-nya masih diperkirakan di angka 405. Kalau tidak salah, kami melihat proyeksi dari IPS tahun 2024 ini di 407, 406. Artinya potensial yield ya yang kita dapatkan dengan payout di berapa tadi? 80%, yaitu sekitar mungkin 7% sampai dengan 10% seperti yang kemarin kita bahas ya, hitungan kasar. Ada yang tanya juga ya hitungan kasar. Kalau BRI beli di 4.000 berapa sih yieldnya? Masih di bawah 10%. Nah, di 3.800 barulah di atas 10%. Itu adalah target yang minimal kita dapatkan. Tentunya ada namanya proyeksi, itu ada proyeksi optimis dan proyeksi pesimis. Ada rentang ya. Jadi kalau kinerja BRI ini ternyata jeblok di 2025 nanti, sejelek-jeleknya di harga 3.800 itu kasarannya ya, itu sekitar Anda bisa dapatkan sekitar 5 sampai dengan 6% di tahun pertama ya. Jadi ini lebih baik dibandingkan orang yang beli di tahun 2020 sebelum jatuhnya market ya, atau di 4.000-an ini ya gitu. Anda masih dapat dividen yang lebih besar daripada investor yang membeli BRI sebelum jatuhnya pandemi ya, atau bulan
Maret, sebelum bulan Maret gitu ya. Itu besok akan ada detail dari proyeksi yang kami lakukan untuk saham BRI ini tahun 2025, 2026 sampai dengan 2027, karena ini akan menjadi dasar ya kita masuk melakukan buyback BRI ataupun tidak ya besok di PIR ya, karena PIR saja karena BRI kan saham non syariah ya, jadi PIR ya di saham yang lain tentunya. Yang turun kan sekarang nggak cuma BRI ya, ada saham-saham syariah juga turun. Kita akan cari saham alternatif untuk dividen investing gitu ya. Baik, jadi menurut saya apakah di tahun 2025 ini akan seperti 2020 potensi dividennya? Saya rasa tentunya ya tidak sama ya, dengan dividen sebesar 10% itu saya rasa sudah cukup menarik meskipun tidak sama dengan dividen di 2020 atau harga beli yang sama di tahun 2020 di bulan April ataupun Mei gitu ya. Saya nggak tahu Anda beli di harga berapa, makanya saya tidak bisa jawab Anda belinya di harga berapa. Lebih menarik kalau Anda belinya sebelum pandemi tahun 2020 awal ya, harga sekarang jauh lebih menarik. Tetapi kalau Anda beli bersama PIR di bulan Mei ya, harga sekarang masih jauh dari kata menarik tentunya gitu ya. Nah, itu besok kita akan lihat bagaimana kesimpulan yang dilakukan, karena kami terus memantau pergerakan market ya, mana downside masih ada, kemudian kita juga masih menghitung berapa kinerja yang akan dicatatkan beberapa waktu mendatang ya, karena investasi itu kan bukan hanya melihat dari data yang sudah ada, tetapi data yang akan ada itu kita harus kalkulasi dengan baik. Oke, seperti itu kira-kira. Tolong bahas BEST untuk swing. Terima kasih, sehat selalu. Oke, untuk swing BEST. Oke, untuk swing sekarang ini posisinya masih swing turun ya. Jadi ya, yang kita perlu lakukan apabila kita melihat sahamnya masih swing turun ya, kita akan tunggu di target turun ya. Target turunnya masih di support terakhir yang dibentuk yaitu di 86 ya. Jadi nanti kalau dia turun ke sini kemudian rebound, Anda bisa ikuti seperti itu. Tolong analisa TAPG untuk trading, berapa risk rewardnya? Terima kasih. Oke, untuk swing trading ya TAPG akan lihat. Nah, sekarang ini sudah di resist EMA ya. Kalau kita cermati di sini EMA 60 cukup dipertahankan dengan volume yang masih cukup rendah gitu ya. Nah, kita coba lihat menggunakan Fibo berapa persen potensi upside untuk swing trade, apakah menarik atau tidak gitu ya. Oke, sekarang ini sudah hampir mencapai target swing terdekat di 810 atau 0,3, itu cuma 2%. Kalau dia naik ke target swing selanjutnya di 875 itu 9%. Itu potensi rewardnya. Kemudian risknya saat ini jika dia turun kembali ke 0,2 itu sekitar 2% ya. Jadi saran saya buy on weakness ya, buy on weakness di 780 atau 775 dengan stop loss di 745 ya, itu sekitar 3%. Dengan harga tersebut Anda bisa dapat ke 0,3 itu sudah di 5% ya, seperti itu. Mohon bahas TAPG untuk invest. Apakah harga saat ini masih bisa diakumulasi? Bagaimana proyeksi komoditas CPO tahun ini? Mohon pencerahannya, sudah saya bahas ya untuk CPO. Untuk TAPG secara harga saat ini memang sudah naik ya, sudah posisinya sudah naik. Meskipun ada koreksi, ini belum istilahnya sudah lewat gitu loh. Investasi yang ideal di saham ini itu ya di harga 600-an gitu ya, sedangkan harganya sekarang sudah naik. Gitu, harganya sudah naik. Untuk CPO sudah kami sudah kami sampaikan di YEFTalk ya beberapa waktu yang lalu. Anda bisa cari maupun di Market Outlook ya. Kemudian di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas ya untuk CPO ini. Jadi Anda bisa baca untuk potensinya adalah bullish ya atau siklus naik saat ini. Kita coba lihat ya CPO sebentar, update terbaru ya. Sorry. Oke.
Nah ini ya, jadi ini jelas ya. Nah ini naik ya, gitu. Jadi hampir sama dengan chart dari TAPG tadi ya. Saat ini CPO sedang membentuk higher low ya. Higher low ini berarti artinya uptrend ya. Siklusnya naik di atas EMA 60 gitu. Targetnya di atas 5000 seperti yang kami sampaikan di pembahasan sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan. Untuk sementara ini kita balik ke TAPG. Untuk TAPG sendiri menurut saya dengan kondisi fundamental sebenarnya like invest, namun memang timingnya sudah lewat ya gitu. Kinerja fundamentalnya bagus ya, secara hampir sama dengan yang lain karena CPO sudah naik ya, harusnya akan membaik ya. 2023 koreksi, di 2024 sudah mulai membaik baik dari sisi pendapatan maupun dari laba ya. Kemudian dari profitabilitas juga masih terjaga ya, cukup baik gitu. Jadi secara fundamental like invest, namun kalau harga belinya saat ini itu sepertinya sudah cukup tinggi ya. Jadi paling tidak ya Anda bisa akumulasi, misalkan terjadi penurunan itu di harga kemarin di 720 itu ya. Di 720 itu boleh ya untuk akumulasi, tapi harga sekarang ini sudah sekitar 9% dari area base price ya secara teknikal gitu. Oke. Jadi kalau besok turun lagi ke 720 mungkin bisa diakumulasi. Untuk harga sekarang sudah ketinggian. Oke, amankan profit kalian dulu sebelum IHSG ke 6.600, nanti bisa serok lagi di bawah. Oke. Jadi kalau market lagi turun seperti ini justru saatnya akumulasi kalau kami seperti itu. Ya. Jadi kalau pas kapan waktunya take profit ya saat kemarin tinggi-tingginya itu yang saya sampaikan itu. Kalau IHSG lagi naik ya hampir menyentuh 8.000 mencapai target di bulan September kemarin, itulah waktu yang tepat untuk mengurangi posisi untuk meningkatkan cash on hand. Silakan Anda ulangi saja apa yang kami sampaikan di bulan September itu ya. Itu sekarang ini ya sebenarnya untuk menjual posisi ya terlalu terlambat gitu ya, karena mayoritas saham sudah turun gitu ya. Kita mau take profit ya sudah secara umum ya kita menggunakan IHSG ya sudah jauh gitu ya profit berkurangnya gitu ya. Makanya saya selalu ingatkan ketika market tinggi lagi naik-naiknya itu adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki portofolio, untuk merampingkan portofolio, yang over position dikurangin, yang nggak punya cash ditingkatkan cash handnya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini opini saya, Anda boleh beda, terlambat Anda mau jual-jualan ya sudah turun, kadung turun ya gitu. Tapi ya boleh-boleh aja kalau Anda mungkin masih profit mungkin di saham yang lain yang saat ini naik, sah-sah saja, nggak ada yang apa namanya ngelarang gitu. Tapi secara timing ya tadi ya, timing itu penting ya, timingnya sudah lewat ya kalau jualan sekarang ini sudah rata-rata sudah turun gitu. Oke, mau analisa untuk saham Harum, apakah layak untuk investasi jangka panjang? Tidak ya. Tentunya untuk Harum saat ini belum ya, karena Harum ini masih secara fundamental tentunya ya mengacu pada komoditas batu bara gitu ya. Jadi ya sekarang ini masih menunggu siklus naiknya dimulai gitu ya. Ini secara kinerja saat ini masih turun ya, secara laba turun dari 2,3 jadi 1,8, kemudian dari laba operasionalnya juga turun dari 4,3 jadi 3,7 gitu ya. Jadi masih kinerjanya kemungkinan masih akan turun karena dari komoditas seperti yang saya sudah bahas kemarin masih turun ya untuk batu bara gitu. Mau analisa BMRI untuk investasi, berapa target penurunan harga saat ini? Berapakah perkiraan harga terbaik untuk masuk BMRI pada periode penurunan kali ini? Oke. Sama dengan BRI ya, 0,6 ya. 0,6 dari wave terbesar terakhir gitu ya. Ini double top ya, double top. Nah, kita bisa melihat dari sini, kemudian dari sini. Ini jadi area, nanti ketemunya akan area ya. Nah, areanya ini ya. 1,6 dengan 0,6 ini ya. Ketemu ya.
Oke, ini ya ketemu area 4.700 sampai dengan 4.160 ya. Itu area best price ya. Jadi untuk ke sana seperti BRI kita prediksi di kuartal 1 2024 kemarin membutuhkan waktu 3 kuartal untuk menjawab prediksi tersebut. Nah, Mandiri ini kalau mau turun ke situ mungkin membutuhkan beberapa bulan ya. Gitu. Ya semoga cepat ya. Namanya saya bukan price maker ya. Jadi ya bisa aja tercapai lebih cepat ataupun lebih lama. Tetapi yang jelas kalau Anda tanya target area yang ideal untuk atau best price di bawah 4.700 itu paling tidak sampai dengan 4.160. Kalau Anda bisa dapat di area tersebut, kemungkinan yield Anda dividen ya. Dividen yield Anda akan di atas yang tercatat di data trading view gitu ya. Oke. Tolong analisa BRN untuk swing trading. Oke, kita lihat BRN. Sepertinya sudah naik juga ya saham ini ya. Tuh. Nah, ini swingnya sudah turun ya. Jadi sekarang ini untuk swing trade harusnya menunggu koreksi ini berlanjut ya. Gitu. Nah, kita lihat di 0,3 dulu ya di 9.100. Tuh, mungkin bisa tunggu di situ. Kemudian kalau lebih lanjut tembus ya, maksudnya itu Anda bisa tunggu di 8.100. Tentunya semakin turun semakin swingnya semakin menarik ya. Tapi kalau cuma di 9.075 ini mungkin hanya berapa persen ini ya. Itu sekitar misalkan dia balik ke 0,2 itu 6% ya. Nah, ini kan jadi trennya jadi turun ya. Masih jadi begini ya. Nah, jadi cuma 6%. Jadi kalau Anda mau swingnya lebih menarik, memang harus menunggu paling tidak di 8.600 sampai dengan 8.100 tadi. Begitu. Tolong bahas saham Dival Bang. Apakah masih bisa naik ke harga 250 sampai 300-an? Oke, kita lihat secara teknikal ya. Oke. Kalau kita lihat di sini secara tren ya, trennya ini sebenarnya masih konsolidasi ya. Masih konsolidasi dan konsolidasinya ini memang cukup lebar ya. Cukup lebar di sini. Anda masih memiliki harapan ya untuk melihat saham ini naik ke atas 200 lah paling tidak, dengan catatan tidak terjadi penurunan ke bawah 119. Tapi yang memungkinkan secara teknikal gitu kita lihat ya di 140 sampai dengan 160 ya. Gitu. Jadi kalau untuk ke atas berapa tadi pertanyaannya? Di atas 250 itu agak susah, kecil kemungkinan ya gitu. Assalamualaikum Pak Yev, sehat selalu untuk Pak Yev, keluarga dan tim, terima kasih doanya. Mohon analisa saham NCKL untuk trading menengah. Harga saat ini apakah sudah bagus? Untuk nikel sepertinya sudah mulai bergerak naik, terima kasih sebelumnya Pak. Oke, kita akan lihat untuk jangka menengah itu trend following ya, jadi sahamnya memang harus uptrend. Nah gitu ya. Dan jelas ini saham ini masih belum uptrend ya, gitu. Jadi belum untuk trend following ya. Jadi harus menunggu reversal. Kemudian kita lihat coba seperti yang ditanyakan tadi ya terkait nikel ya. Apakah sudah uptrend? Belum ya. Jadi naik-naiknya ini masih di dalam tren turun seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Trennya masih turun ya. Kalau trading jangka menengah, sepemahaman saya, sepemahaman kami, ya strategi yang kita gunakan adalah trend following. Trend following di saham tentunya trennya harus naik. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Tadi sudah bahas Harum sepertinya ya. Malam Pak Yev, tolong bahas saham Harum apakah layak buat investasi jangka panjang, bagaimana secara fundamental karena sekarang Harum sedang ekspansi ke bisnis nikel. Belum ya, nikel tadi sudah kita lihat mau dia ekspansi nikel maupun dia batu bara masih belum ya, komoditas yang masih turun. Untuk yang komoditas yang sudah naik ya kita lihat perkebunannya gitu untuk saat ini. Oke.
Bahas saham DAAZ tidak ada penjelasan ya, dibahas dari sisi apa, teknikal, fundamental, trading, investasi, tidak ada penjelasan. Jadi silahkan direvisi, dikoreksi, dan kirimkan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di talk selanjutnya gitu ya, karena aturannya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide konsultasi untuk dibahas di Talk malam ini. Silahkan Anda olah lagi informasi yang kami sampaikan di Talk ini, jangan ditelan mentah-mentah ya. Baik, untuk malam ini terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.